Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi la yuhmadu siwahu ala al-itlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail. Innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Wa ala alihi wa sahbihi alladzina sadu bil adab wa nalu bihi sallallahu alaihi wasallam a'la rutab wa ala jami'it tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Wa ba'du. Muslimin muslimat, alhamdulillah, dengan izin Allah rancangan kita untuk malam ini, malam pertama daurah kitab inilah tasawuf. Inilah tasawuf sufi yang berpegang kepada manhaj yang sahih. Sebagaimana pada mukadimah beberapa hari lepas bahwa kitab ini sebetulnya adalah terjemah daripada kitab yang Al-Faqir tukil dalam bahasa Arab. Tajuk dalam bahasa Arab kitab ini yaitu At-Tasawwuf Alladzi Nuridu. Tasawuf yang kami nak, yang kami maksudkan, yang kami inginkan. Kami di situ maksudnya adalah mereka para sufi. Sebagaimana juga dalam mukadimah dulu Al-Faqir menerangkan bahwa masdar atau marojek utama kitab ini antara lain adalah kitab Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dan kitabnya Syekh Masyayikhina Sayyidi Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa rahmatullahi alaihi wa kuddisa sirru. Dan meraja lainnya adalah dari bahas dan dirasah Al-Faqir, yaitu mengambil sumber min afwahihil mursyidin, nasihat mereka para mursyid, dan terlebih khusus adalah mursyid Al-Faqir di dalam At-Tariqah Asy-Syadziliyah Ad-Darqawiyah. Dari nasihat dan pandangan mereka. Adapun sumber yang keempat dari berbagai kitab qadim, kitab kudama, memang dari para tokoh sufi seperti kitab Al-Imam Sultanul Auliya Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani, beberapa kitab beliau, dan ada lagi satu kitab teoritis yang sangat logis ya, dan juga syarat dengan nilai-nilai tasawuf, yaitu karya Al-Imam Hasan Al-Banna rahmatullahi alaih. Dan sekumpulan marajek yang ditulis oleh tokoh-tokoh sufi haraki seperti Al-Ustadz Sa'id Hawa, Syekhuna Muhammad Al-Ghazali, itu juga termasuk marajek yang paling penting. Secara jujur Al-Faqir mengakui bahwa bab pertama ini 80%
saya menukil dari kitab Syekh Muhammad Al-Ghazali. Ya. Atau maksud saya, bab pertama ini memang saya menukil dari tokoh Sufi Haraki lah, katakan begitu. Paling banyak dari Syekh Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Hasanul Banna, dan Said Hawa. Ini bab pertama. Adapun bab-bab selanjutnya, buku ini sangat dipengaruhi oleh buku Haqaiq Anit Tasawuf, ya, karangan Syekh Al-Arif Billah Sidna Abdul Qadir Isa, dengan kitab Al-Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin. Mungkin bab pada bab-bab kedua, ya, dari buku ini Al-Faqir banyak mengambil dari Ihya Ulumuddin. Ya, kalau bab pertama banyak mengambil dari buku ulama-ulama Sufi Haraki. Bab kedua, ya, hampir keseluruhan, ya, mengambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Adapun bab ketiga, antara kitab Sidi Abdul Qadir Isa dan kitabnya Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya. Dan bab keempat juga mengambil dari kitab Sidi Abdul Qadir Isa dan kitab-kitab ulama qudama, ya, daripada tokoh-tokoh sufi. Ya, adapun bab kelima tentang samarat, ya, banyak mengambil dari juga kitab Sidi Abdul Qadir Isa dan kitab tokoh-tokoh sufi yang lainnya. Ya, itulah sekedar rujukan maraji'. Jadi kami maksud Al-Faqir adalah Al-Faqir menukil kitab-kitab ini murni dari tokoh-tokoh sufi. Kalau mengambil pun dari Sufi Haraki adalah setelah Al-Faqir itmi'nan, ya, memastikan secara ilmiah bahwa mereka bicara secara objektif, ya. Dan mereka adalah memang tokoh-tokoh yang telah meminum masyarab as-sufiyah, meskipun kemudian, ya, beliau itu aktif dalam dunia haraki. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa tasawuf, ya, adalah barnamij tarbawi. Tasawuf itu program. Tasawuf adalah barnamij tarbawi. Barnamij adalah program, ya, program tarbiyah, di mana konsennya, fokusnya kepada tathhirun nafas, ya, mensucikan nafsu, mujahadatun nafas, melawan nafsu, mensucikannya dari segala yang disebut penyakit nafsu. Ya, ini bahasa penyakit, semuanya adalah bahasa tarbiyah, ya, dan juga berdasarkan dalil Al-Quran, fi qulubihim marad, ya, di dalam hati mereka ada penyakit. Perkataan penyakit yang ada dalam Al-Quran tentang penyakit hati, tentu ulama semua sepakat, orang Islam semua sepakat, bukan penyakit hati jasmani,
hati fisikal, jantung hati itu, yang kalau sakit dibawa ke dokter bagian hati, bagian jantung. Dan perkara penyakit ini tidak dibahas dalam kitab lain. Di dalam fikih tidak ada bab amradil qulub. Ya, sehingga kalau tasawuf tidak ada dalam Islam, agak-agak kitab apa mereka yang berbicara tentang amrad. Maka tasawuf ini adalah sebuah program untuk mensucikan manusia daripada penyakit nafsu. Penyakit inilah yang menghalangi, menghijab manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah jelaskan bahwa penyakit nafsu adalah sifat nafsu. Ya. Sifat tubuh ini. Sifat tubuh ini Allah anugerahkan untuk menjaga tubuh ini tentunya. Ya. Dengan sifat-sifat itu tubuh ini hidup dan terpenuhi segala keinginannya. Sering saya menerangkan bahwa sifat atau apa yang disebut moral, akhlak itu ada dua, ada jibiliyah, adalah sifat bawaan dari tubuh ini. Allah ciptakan tubuh ini, di dalam tubuh ini udah ada sifat. Ini disebut sifat nafsu. Yang pada gilirannya di dalam tasawuf, sifat-sifat itu disebut penyakit yang menghalangi antara manusia dengan Tuhan. Karena sifat yang Allah tanam di tubuh ini adalah sifat pengakuan wujud diri, begitulah kemudian bahasa tasawufnya. Karena sifat baik yang Allah tanam dalam tubuh ini, sifat itu sebetulnya fungsi dari anggota tubuh. Sifat itu juga merupakan secara hakikatnya pemeliharaan Allah kepada tubuh ini. Ya. Karena tidak ada yang membela, menjaga, melindungi diri ini kecuali diri kita sendiri. Secara manusiawi diri kita sendiri. Hakikatnya Allah lah yang memberikan sifat itu kepada tubuh ini, artinya hakikatnya Allah juga. Allah ciptakan sebagai ujian kita ini sifat ini. Maka tubuh ini punya sifat baik dan buruk. Namun kebaikannya adalah untuk dirinya sendiri. Lalu Allah bebankan syariah, di mana syariah itu melarang dan menyuruh yang disebut kebaikan. Namun Allah menyuruh melakukan kebaikannya karena Allah, jangan karena diri. Untuk Allah, jangan untuk diri. Nah, disinilah mulai problem ya, yang disebut nafsu itu menghalangi di manusia kepada Allah. Orang mendapatkan ilmu tentang kebaikan, dia mudah memahaminya, mengenalnya, karena memang di tubuh itu sudah ada akal untuk membedakan baik buruk. Tetapi akal hanya alatul idrak, mencapai baik buruk. Tetapi sifat baik buruk itu sudah ada dalam tubuh ini. Kalau tidak ada sifat baik dalam tubuh ini, akal tak mungkin mampu melihat yang baik. Ya. Secara fitrah dapat melihat, tapi sangat individual, lebih kepada maslahat untuk diri sendiri. Dia berbuat baik untuk diriku. Maka manusia secara umum ketika berbuat baik, dia perlu orang yang menerima kebaikan dia itu menghormati dia, menghargai dia. Kalau bahasa Indonesia disebut ngorangin saya lah gitu.
kok sudah saya berbuat baik dengan dia, saya tidak diorangin katanya, tidak dianggap manusia. Padahal ingin dihormati bahas sebenarnya. Itu menurut dia tuh baik sekali. Ya, agama pun mendukung memang. Orang yang menerima kebaikan orang mesti berterima kasih. Tapi agama menyuruh melakukannya karena Allah, jangan karena diri. Dan ini tidak mampu dipikul oleh tubuh ini dan menjadi taklif, menjadi beban. Dia tidak mampu melakukannya karena Allah, tidak mampu. Dia menyangka bahwa dia melakukan kebaikan, betul-betul dia menjalankan agama yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis yang dia pahami oleh akalnya. Dia lupa bahwa ya, dia memahami, mengerti sifat baik itu baru pikiran. Dan dia mengerti karena sifat baik buruk itu ada dalam tubuh ini, maka dia mampu melakukannya. Dan itulah yang nanti akan dia akui. Ilmuku, amalku, karyaku, kebaikanku, ya, akuku, hebatku semua. Dan itulah yang menjadi hijab dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, akhlak atau sifat itu adalah sifat kasbiyah yang dicapai, diperoleh melalui usaha kasbi. Nah, sifat kasbiyah ini didapatkan dari melaksanakan agama, at-tadayyun. Dari melaksanakan agama. Perintah agama, larangan agama dia lakukan. Ya. Pertama kali manusia melakukan ini sebenarnya dia belum betul-betul melakukannya dengan baik. Sesuai dengan yang Allah inginkan, masih yang dia inginkan, seperti yang tadi kita katakan. Ya. Maka disuruh melakukannya karena Allah, agar Allah memberikan sifat-sifat kasbiyah, akhlak kasbiyah, akhlak yang diperoleh melalui amalan perbuatan agama tentang baik buruk itu. Agama mengatakan ini buruk, buruk. Akal kenal itu buruk. Agama melarang ini baik, baik. Akal kenal itu baik. Ya, tapi lakukanlah karena Allah. Dan ini satu perlawanan kepada diri, karena diri inginnya karena diri dia, karena dunia, karena yang disebut karena dunia, karena makhluk adalah tumbuh dari sifat dirinya itu, yang disebut nafsu. Nah, sejak saat itu maka sifat itu disebut penyakit yang menghalangi dia kepada Allah. Maka orang perlu punya sifat akhlak kasbiyah. Inilah yang Nabi katakan, innama bu'istu liutammim makarimal akhlak. Akhlak ini akhlak Nabi. Karena Allah telah menurunkan qudwah uswatun hasanah di diri Nabi. Nabi adalah semuanya akhlak. Ya. Maka orang sufi menyebutnya itu akhlak Muhammadiyah, akhlak kasbiyah. Ya. Nah, sejak saat itu kita disuruh melawan mujahadah, ya, kepada diri ini, kepada nafsu ini. Lalu ulama memberikan istilah tathhirun nafs, mensucikan diri, karena kita sudah banyak melakukan kebaikan, merasa bahwa itu adalah kebaikan yang kita lakukan karena diri kita. Merasa kita baik, merasa soleh, merasa benar, merasa alim, merasa, dan itu meninggalkan kotoran di dalam diri kita. Bahkan itu semakin hijab. Itulah yang dikatakan oleh orang sufi, ilmunya menjadi hijab, amalnya menjadi hijab, sholatnya menjadi hijab, puasanya menjadi hijab, seluruh kebaikannya menjadi hijab, menjadi ron. Ya. Disinilah kadang ulama mengatakan, bagaimana saya sholat, ibadah saya menjadi hijab. Ya, tidak sedetail ini membahasnya. Nah, sejak saat itu, ya, orang sufi menyebutnya itu adalah penyakit nafsu yang menghalangi manusia dari Tuhannya. Itu juga yang sering kita sebut bahwa tasawuf itu bukan bertobat dari perbuatan yang dilarang agama, tetapi bertobat dari perbuatan
yang diperintah agama, yang telah dia lakukan, yang selama ini dilakukan oleh dirinya. Oleh dirinya itu adalah oleh sifat baik yang ada dalam tubuhnya itu. Apabila dia melakukannya sudah dengan sifat kasbiyah, muhammadiyah, diniyah, nuraniyah, ya, itulah yang disebut hakikat. Ya. Maka ketika itu dia melakukannya, ya, dia akan merasa bahwa ketika itu dia melakukannya adalah dengan Allah, bukan dengan, ya, bukan dengan sifat dia, bukan aku. Ya, itu sebab akhirnya timbul satu ungkapan al-abid wal ma'bud, katanya. Yang disembah, yang menyembah itu yang disembah. Ini ayat ini kelihatannya seperti filsafat yang Tuhan menyatu dengan manusia. Manunggaling kaula Gusti. Ya. Ulama pun tidak duduk dengan, dalam arti ulama, sebagian orang yang punya ilmu agama disebut ustadz, tuan guru, kiai, terus menyerang habis-habisan ayat-ayat sufi itu. Perkataan-perkataan sufi itu tentang ibadah dengan Allah. Ya. Itulah ibadah yang benar. Itu satu istilah bahwa ibadah, melakukan kebaikan ibadah itu dengan sifat-sifat rohani, kasbiyah itu yang dia capai, ya, yang dia dapatkan melalui ibadah dia karena Allah, yang dalam tasawuf disebut sidqut tawajjuh. Nah, tasawuf ini programnya untuk membersihkan diri itu dari penyakitnya. Sekaligus program ini meluruskan inhirafat yang meluruskan inhirafat itu, pemesongan atau penyimpangan nafsu itu. Ya, kenapa disebut inhirafat nafsiyah? Karena dia melakukan kebaikan yang sangat baik pun dengan nafsunya. Ya. Akhirnya sulukiyahnya, perilakunya juga pesong, inhirafat. Ketika dia melakukan apa? Melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan dirinya, yang berkaitan dengan orang lain, itu pesong. Ya. Dirinya, perilakunya pesong. Selama ini orang punya ilmu disebut alim, ulama, dan betul-betul aktivitasnya kebaikan, ternyata munharif. Nah, maka berarti tasawuf ini adalah manhaj at-tarbiyah ar-ruhiyah. Sebuah kaidah, metode, ya, tarbiyah ruhiyah yang yuraqi, ya, bihi al-muslim ila martabatil ihsan atau yataraqqa, ya, yarqa, di mana orang Islam mulai meningkat, naik ke tingkat ihsan. Ihsan yang Nabi definisikan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Inilah tasawuf sebenarnya yang diingini, yang dimaksud oleh mereka orang-orang sufi. Ya. Fokusnya adalah tathhirun nafas. Dia mujahadah li tathirin nafas. Dia zikir li tathirin nafas. Dia suhbah li tathirin nafas. Dia muzakarah li tathirin nafas. Tidak untuk yang lain. Mereka, sebagian para ulama ketika membaca metode-metode, kaidah-kaidah tarbiyah, ketika suhbah misalnya, sangat mengkultuskan, mensucikan gurunya. Ketika mujahadah dikatakan menyiksa tubuhnya.
ketika zikir ya, dikatakan melakukan bid'ah dan lain sebagainya. Ya. Sehingga banyak ulama yang tidak berzikir. Ya. Mereka menolak orang yang mengkritik tasawuf. Ya, misalnya ada saudara satu golongan memang mengkritik tasawuf, mereka membela, tapi yang membela pun sebetulnya bukanlah orang-orang yang melakukan tarikat itu, tasawuf itu. Nah, Al-Faqir ketika mengkaji tasawuf serta tarekkah orang-orang sufi, maka timbul beberapa pertanyaan. Limadza wa kaifa wa ma huwa? Ya, itu pertanyaan logik biasa. Kenapa mesti bertasawuf? Bagaimana caranya bertasawuf? Apa itu tasawuf? Ya. Ketika nak menulis kitab ini timbul pertanyaan itu, karena pertanyaan itulah yang pertama muncul di akal manusia ketika nak memahami sesuatu. Maka coba Al-Faqir mewakili mereka untuk mencari jawaban itu. Maka pertanyaan kenapa, bagaimana, dan apa itu tasawuf, Al-Faqir letak di bab pertama. Sengaja Al-Faqir mencari jawabannya dari tokoh-tokoh yang rasional, tokoh-tokoh proporsional, tokoh-tokoh cendekiawan yang berlatar belakang ulama tulen, dan mereka yang pernah meminum dari telaga tasawuf. Seperti bukunya Al-Imam Hasan Al-Banna, bukunya Syekh Muhammad Al-Ghazali, bukunya Said Hawa. Ya, tiga tokoh ini Al-Faqir coba ya, yastakhlis, ya, mengambil intisari daripada pikiran mereka yang ditulis dalam buku-buku mereka secara terpisah. Al-Faqir himpun dalam bab pertama. Pertanyaan lain timbul, yaitu wama mabahithuhu ar-ra'isiyah. Apa maudhu, mabhas, tajuk perbahasan yang paling ra'isi? Apa ra'isi itu? Yang paling utama. Ya, kalau fikih kan apa pembahasan fikih? Ya, af'alul mukallifin, perbuatan, fi'il, ini fi'il zahir. Ya, fi'il itu lebih umum daripada amal. Setiap fi'il amal, tapi setiap amal fi'il, tapi tidak setiap fi'il amal. Ya, fikih membahas af'al para mukallaf agar menjadi amal syar'i. Adapun tasawuf bukan itu, bukan amal zahir. Maka mereka membaca ayat tasawuf, dia pahami seperti mereka memahami aktivitas zahir. Ini kalau dia sudah disebut ulama, memalukan sangat. Mereka mengkritik ya, ucapan-ucapan orang sufi ya, di mana mereka mengungkapkan itu di bidangnya, tapi mereka memahami dengan pandangan kacamata dan wada'inya adalah bukan di tasawuf. Ya. Maka tentang pembahasan mabahis, tajuk atau perbincangan atau perbahasan utama di dalam tasawuf itu Al-Faqir letak di bab kedua. Ya. Karena ini persoalan, jadi Al-Faqir letak di bab kedua. Dan penerangan buku ini bukan hanya nazariyah secara teoritis, tetapi juga Al-Faqir menuliskannya berdasarkan amaliyah, praktikal. Karena memang salah satu motif
menulis ini disebabkan banyak buku ditulis para peneliti. Secara jujur, buku tasawuf yang dikaji di university, di fakulti akidah filsafat misalnya, mereka tentunya mempelajari buku tasawufnya dari profesor tasawuf. Ya. Itu sebab tidak aneh kalau mereka sangat tekun sekali belajar tasawuf, tapi sangat jauh dari tarekat, bahkan membencinya. Ya, ini kan satu keanehannya, ironis. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan apa lagi yang timbul? Kalau ada pembahasannya, maka ada marhalah tarbawiyahnya. Setiap program ketika dipraktikalkan tentu ada peringkat-peringkatnya, ya, marhalah-marhalahnya. Maka marhalah-marhalah itu dibahas di bab keempat sebetulnya, ya, dibahas di bab keempat. Dan kemudian pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalannya lain. Nah, ketika persoalan ini Al-Fakir cari jawabannya, jawaban yang katakanlah menghilangkan dahaga ilmiah, ya, para pengkaji, para peneliti, atau menghilangkan keraguan para pengamal. Gitu. Al-Fakir cari jawabannya. Sebetulnya persoalan ini jauh sebelum Al-Fakir menulis buku ini. Ya. Ketika dulu pun Al-Fakir tidak suka dengan tasawuf, tidak suka dengan tarekat. Dan tokoh-tokohnya melihat Syekh Sufi saja sudah, ya, tak menarik lah. Terbayang, kalau kata orang Indonesia, norak. Apa norak itu? Kampungan, ketinggalan zaman, terus jumud, banyaklah benda yang bodoh, ya. Yang paling terkesan melihat orang sufi itu dulu bodoh, itu kesan yang sangat menyesakan dada itu, ya. Sampai sekarang pun kalau ngelihat orang sufi bodoh sesak juga masih, ya. Ya. Namun persoalan-persoalan tadi, pertanyaan-pertanyaan tadi, sebetulnya Al-Fakir telah mencari jawabannya dalam buku-buku. Ya. Kalau boleh cerita, umpama makan sampai kenyang, ya, dengan jujur Al-Fakir mengaku bahwa Al-Fakir membaca kitab Haqa'iq Anit Tasawuf karya Syekhul Masyayikhina Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa. Al-Fakir membaca kitab beliau 16 kali khatam, dan sebelum Al-Fakir masuk tarikat. Tapi sudah 16 kali khatam, kilmah harfan, kilmah, jumlah, fakroh, bab per bab. Habis satu buku itu hancur. Ya. Tetapi istilahnya tidak menghilangkan dahaga ilmiah Al-Fakir, ya, untuk mendapatkan jawaban itu. Rupanya apa yang terjadi sebenarnya? Karena kita tidak bertemu guru yang betul, tidak masuk kepada madrasah program tarekat itu puncak sebab tak paham. Jadi kalau saya mendengar ada orang, dulu kami bertasawuf, sebetulnya ikut, ternyata di sana banyak kekeliruan, akhirnya kami keluar lagi, itu bohong belaka itu. Sedikit sekali dia mengkaji.
Ya, itu bunyi kebodohan. Ya, terkadang saya jika ingin mendengar itu, saya nak duduk bersamanya, berapa buku yang dibaca oleh dia, bagaimana cara membacanya. Terkadang ada keinginan, ya, ingin, ya, Al-Faqir jujur membaca kitab Haqaiq dan membaca tidak sendiri. Ya sendiri berapa kali, tapi duduk bersama dengan kawan-kawan dan membahas. Tetapi dengan jujur, dengan pembacaan itulah tusfi al-ghalil al-ilmi, tidak memberikan kepuasan, kedahagaan ilmu itu, dan juga kedahagaan rohani. Rasa tidak terjawab, rupanya masalahnya kita baca dan kita yang pahami, itulah tidak terjawab. Illa ba'da dukhul ala tariqil qaum wa mulazamatihim, kecuali setelah masuk dan mulazamah kepada mereka, dan kemudian melakukan mumarasah amaliyah, melakukan amal tarbawiyah di bawah irsyad mereka. Baru buku-buku yang dibaca dahulu dapat dipahami dengan baik secara praktis. Ya. Di situ baru paham perkataan Al-Imam Al-Junaidi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ma akhadna tasawuf anil qili wal qal. Tasawuf tidak didapati dari qil wal qal, artinya membaca kitab banyak. Di situ Al-Faqir telah melakukannya. Ya, Al-Faqir sebelum masuk ke tariqatuhum telah pun membaca kitab Al-Fathur Rabbani karya Sidi Abdul Qadiril Jilani. Ya, dengan pembacaan yang dakik, bukan tasaffuh. Ya, dengan kitab Futuhul Ghaib, membaca, bahkan bukan sekedar membaca pada waktu itu, sudah pun membaca sendiri, dan Al-Faqir memberanikan diri membacakan kepada junior-junior di Mesir dulu. Kitab Fathur Rabbani yang secara bahasa sulit dibaca, perlu ketajaman nahwu dan balaghah membacanya. Ya, tapi Al-Faqir mencoba untuk mengutui, kalau kata orang Indonesia, mengutui itu seperti perempuan cari kutur di rambut. Ya. Artinya semua keinginan untuk menerangkan tasawuf secara teori dan praktis Al-Faqir tuangkan di dalam buku ini, dan akhirnya tidak ada tajuk pada waktu itu untuk buku ini yang rasa Al-Faqir paling tepat, At-Tasawuf Alladzi Nuriduh. Ternyata pemahaman tasawuf yang dulu kami baca berbeda, yang kami dengar dari orang-orang peneliti, ya, berbeda dengan ketika Al-Faqir masuk ke dalam tarekat mereka dan melakukan mumarasah amaliyah. Ya, baru dapat jawaban dengan baik. Di samping itu, sampai hari ini pun, ya, kita tidak menolak. Saya secara pribadi tidak menolak, ya, adanya sebagian orang yang mempunyai intisab, ya, hubungan, ya, kepada tasawuf ini, ya, salah, keliru dalam memahami tasawuf. Ya. Dan sebagaimana juga sampai hari ini kita tidak mengingkari
orang yang disebut ulama, ahli ilm, ahli fadl juga salah memahami tasawuf. Mereka mendapatkan kesan yang salah tentang tasawuf. Terutama orang yang disebut al-muntasibina ilal ilmi wal fadl. Orang yang punya ilmu dan punya nama baik, kemuliaan. Tetapi mereka punya intibaat khati'ah. Ya, punya kesan yang keliru lah katakan haulat tasawuf. Ya. Karena mereka menilainya dari orang-orang yang melakukan bid'ah dan menamakan diri tasawuf. Itu ya sebabnya. Dan itu kajian tidak ilmiah. Tapi yang melakukannya orang ilmu. Saya ini melihat orang-orang sufi sering melakukan ini sering melakukan itu. Di mana mereka melihat? Itu sama juga melihat Islam di perilaku umat Islam salah. Saya punya teman dulu orang Kristen, Katolik. Dia sudah nak dikirim ke mana tuh? Roma tuh. Tapi mereka lari. Beliau lari tuh. Dulu waktu kami masih di kuliah di Indonesia sebelum ke Mesir. Lalu kawan saya itu duduk di rumah saya dan duduk di bilik saya. Bertahun-tahun. Beliau menceritakan dan membongkar beberapa rahasia yang berkaitan dengan misionaris, kristenisasi dan lain sebagainya. Beliau berkata dan sampai sekarang terngiang-ngiang. Aneh Ji, dia bilang. Kalau masuk Islam itu ngelihat perilaku ente, saya tidak masuk Islam. Tapi karena saya masuk Islam karena membaca buku, membaca kitab Islam, indah, bersih, mulia dan suci. Tapi kalau saya melihat perilaku orang-orang Islam, nggak jadi saya masuk Islam. Ini adalah seorang yang betul dalam membuat penilaian. Nah, kita sering dengar orang yang ya katanya berilmu dan ahli fadl. Sering tasawuf itu ternyata ini. Dia bertemu dengan orang-orang yang juga memang yang tadi kita tidak ingkari juga. Dari tasawuf yang sudah menjadi tradisi. Seperti Islam ini banyak yang menjadi takalid. Ya. Nah, ini sebenarnya yang mereka jadikan atau yang mereka mendapatkan kesan buruk itu dari golongan yang menamakan diri tasawuf, sebetulnya mereka bukan sufiyah, mereka adalah mutamaswifah. Itu saya mengambil istilah ini dari Syekhuna al-Imam Ar-Raid Al-Arif Billah Sidi Zakiyuddin Ibrahim. Ya. Karena mereka keluar dari batasan agama syariah, baik perilakunya, i'tiqadnya. Orang masuk tarekat ingin karomat, itu sudah keluar dari tasawuf sebetulnya. Ingin hero, ingin aneh, ingin ya. Dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh, buruk atas nama tasawuf. Ya. Itulah juga yang kita memang tidak ingkari. Ada orang yang sebagian orang yang berintisab kepada tasawuf, mereka melakukan kesalahan yang sangat fadihah itu yang sulit dimaafkan. Maka dalam Usulul Fikri Sufi pernah Al-Fakir menulis tentang seperti kesalahan yang dilakukan dari sebagian ulama fikih, juga ada kesalahan yang fatal bahkan lebih buruk ya, oleh orang-orang sufi. Sebabnya adalah mereka jahl bil kitabi was sunnah wal ulumi syar'iyyah. Sebetul apapun yang mereka pahami, karena ya,
Tetapi ketika dalam praktik, jika mereka tidak menguasai ulum syar'iyyah, akan banyak kekeliruan. Apalagi mereka percaya buta, ya, kepada kasyaf, kepada mukasyafah. Artinya percaya buta, mereka tidak, dalam otak mereka tidak punya scan Al-Quran dan hadis dan ulum syar'iyyah. Ketika dia mendapatkan kasyaf dalam amal tasawuf, ya, karena dia bodoh dalam ilmu syariah, dia mengaku saya utusan Tuhan, ya, saya bertapa di gunung dan akhirnya sekarang turun sudah 15 tahun dan saya sudah diangkat menjadi wakil Tuhan. Itu gara-gara kebodohan itu, mengaku itu. Saya dilantik menjadi murabi ini oleh Syekh Abdul Qadir langsung, bukan oleh orang yang ada di zaman sekarang, karena tidak ada sekarang kutub kecuali. Itulah kedunguan dan kebodohan-kebodohan yang juga dilakukan oleh orang sufi. Coba periksa, cek, paham tentang tidak mereka tentang Al-Quran dan hadis dan ulum syariah? Tidak. Ya. Dan itulah. Namun sebab keduanya adalah karena mereka jahil, itu saja. Ya. Adapun para ilmuwan, apa sebabnya mereka berburuk sangka dengan tasawuf? Karena mereka salah menggunakan nama tasawuf ini di bukan tempatnya. Karena menurut mereka itu tasawuf itu adalah satu nama tentang penciptaan cara-cara ibadah baru dalam Islam. Ya. Ya, seperti ada fenomena zikir, ya, ilallah, ilallah, ilallah. Kalau pergi ke Jawa antum, ada satu zikir yang dinisbatkan kepada tarekat tetapi sudah jadi takalid, ya, sudah jadi tradisi atas nama tahlil. Ya. Mereka menyangka kalau sudah zikir ilallah, 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 rasanya kalau sudah semakin nggak jelas suaranya, ayatnya, lafalnya itu semakin istigrok, ya, sampai sudah itu entah kemana itu sampainya. Ya. Atau mereka menyangka bahwa ini orang yang salah paham nih sebabnya, karena mereka menyangka bahwa tasawuf itu ada rokes. Coba tengok orang ngerti, kenapa tasawuf ada rokes? Kenapa? Itu bagian kecil, itu pun mereka katakan rokes. Apa rokes itu? Tari, padahal itu bukan tari. Ya. Karena pikirannya yang sakit itulah dia melihat itu tari. Ya. Mereka menyangka itu saja. Ibadah baru, menari, dan darbud dufuf katanya. Ya. Apalagi yang dikritik tentang majlis-majlis zikir bid'ah, ibadah di pesta di atas kuburan, itu yang dikritik oleh mereka. Mereka menyangka itu tasawuf, tak nak. Ya. Atau yang mereka lihat lagi, tasawuf itu maulidin Nabi, itu orang sufi pasti itu. Padahal kalau antum pergi ke Indonesia itu, yang merayakan maulid itu, ya, kebanyakannya mungkin bukan orang sufi itu. Ya. Nah, inilah kesalahan mereka. Namun alhamdulillah al-fakir, kita semua bersyukur masih ada di mana-mana negara, di mana-mana tempat muncul tokoh-tokoh
ya, yang membawa pembaharuan, pembersihan tasawuf ini. Mereka menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang lemah, yang salah, dan memberikan batasan-batasan di mana yang salah, dan diberikan argumentasi-argumentasi, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, termasuk seperti kitab yang ditulis oleh Sidi Abdul Qadir Isa, yaitu kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Ya. Karena tasawuf yang hakiki, yang sahih adalah yang tumbuh di dalam dekapan iman dan Islam dan ihsan, itulah tasawuf. Dan tumbuh di atas gizi yang gizi itu, ya, sama gizi, ya, yang tumbuh itu di atas gizi syariah yang baik, ya, di atas gizi tarikat hakikat yang baik. Tasawuf yang mampu mewarnai emosional, perasaan, zauq manusia, yang menciptakan kejujuran dalam ibadah. Itu tasawuf. Tasawuf yang mendorong jiwa itu untuk fana kepada keridhaan Allah. Arti fana ini total, ya, lebur total untuk mencari ridho Allah. Tasawuf yang menciptakan al-hissir raqiq, kesensitifan jiwa akan wujudnya Allah dan persaksiannya kepada Allah dalam setiap gerakan ciptaannya itu. Itu tasawuf yang betul. Dan tasawuf yang menjadikan pemiliknya merasa berbahagia dengan sifat-sifat ruhaniyah, ya, batiniyah, ya, meskipun zahiriyahnya mengalami kemalangan. Kalau kemalangan accident, kalau di sini Malang itu di sana penderitaan maksudnya. Ya, di Indonesia disebut Malang itu menderita. Ya, meskipun zahirnya menderita, zahirnya, ya, serba sulit, ya, kesusahan dan lain sebagainya, tapi batinnya, ya, merasakan kebahagiaan. Sehingga ada ungkapan orang sufi begini: habsi khalwatun wa napi siyahatun wa qatli syahadatun, katanya. Ya. Kalau kami jauh dari orang, itu karena kami bersama Allah. Ya. Kalau kami ditinggalkan orang, kami sebetulnya sedang rihla itu, rekreasi, ya. Dan kalau kami mati pun adalah syahid. Nah, maka sebetulnya kata tasawuf itu dengan kandungan makna tasawuf itu menjadi sebuah nama yang unik, ya, tentang visi kesensitifan jiwa. Kata tasawuf ini memberikan makna tentang tipologi atau tipologi. Tipe, apa tipe itu? Jenis, ya. Jenis pemikiran dan perilaku yang unik. Kata tasawuf itu. Ya. Karena kehidupan mereka mencerminkan satu perspektif yang mendalam terhadap dunia ini. Sampai hari ini Al-Fakir
yang sangat merasa banyak kekurangan, tapi mendengarkan ucapan-ucapan mereka sufi tidak habis-habisnya, ya, mengagumi mereka, di mana mereka punya perspektif pandangan kepada wujud dunia ini sangat unik sekali, sangat mendalam sekali. Ya. Dan kalimat tasawuf ini juga merupakan menciptakan satu fenomena ketakwaan yang tinggi, yang tumbuh dari kebenaran hubungan dia kepada Tuhannya. Seperti perkataan mereka, ketika kita berbuat baik, kita tidak ingin mereka mendapat dipuji oleh mereka. Kalau dipuji rasanya batal. Kalau ada keinginan gitu, rasanya batal itu. Ibadah kepada Allah itu kan unik sekali. Dan seolah-olah ini melawan arus dari kehidupan secara umum manusia. Ya. Karena orang-orang sufi itu berhasil memindahkan makrifat teori, kajian-kajian teologi, ya, ilmu kalam, berhasil, ya, merubah, memindahkan teori makrifat ini kepada atifah qalbiyah, ya, yang masybubah, wa masyair zauqiyah raqiyah. Berhasil mereka merubah, ya, makrifat secara teori tadi itu menjadi sebuah emosional, sifat jiwa yang mengebu-ngebu, dan juga zauq yang elit. Mereka jika melakukan kebaikan, ingin dipuji oleh orang itu rasanya rendah dan kotor sekali. Kan elit itu. Ketika mereka dihina, dicaci orang, untuk merasa sakit rasanya lebih rendah dari penghina itu. Bahkan dia memandang adalah Tuhan mengujinya, dan melihat orang itu mulia sekali. Sangat mulia. Kalau kita lihat gambaran nyata ya dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tak dapat kisah-kisah itu melainkan di tokoh-tokoh sufi. Maka ada satu cerita. Orang bertanya kepada orang sufi, kenapa Anda lebih dicintai, ya, dan sangat setia orang-orang itu kepada Anda dibanding kami? Itu yang bertanya orang fikih kepada orang sufi. Orang sufi, kami tidak ada apa-apa. Boleh bagi tahu apa rahasianya? Akhirnya orang sufi itu membawa 2 genggam pasir batu, dan dibawanya ke masjid. Rupanya di situ ada 2 halaqah. Halaqah sufiyah tarbiyah, dan ada halaqah ta'limiyah, ya, fikhiyah. Coba kau lempar batu-batu ini ke mereka, dilemparnya ke orang yang, ya, mengaji ilmu itu. Oh, terus ulamanya berdiri, haram alaik, ya, mengganggu dan menyakiti orang-orang beriman yang sedang menuntut ilmu. Terus mereka menjelaskan hukumnya tuh. Man adza mu'minan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adza mu'minan, satu mukmin aja kamu menyakiti, ya, faqad adzani, itu menyakiti aku tuh. Wa man adzani faqad adzallah, siapa yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Dan orang yang menyakiti Allah, la'natullahi alaik. Betul, dia membaca hukum. Kan ulama fikih kalau melihat kesalahan kan langsung dibaca hukumnya. Setelah itu dia memandangnya hina. Orang sufi tidak tahulah hukumnya. Tetapi itu problem bagaimana menghadapinya, itu saja. Bukan mereka mengatakan orang sufi jika melihat maksiat dia ridho. Bodoh. Kenapa ridho? Belum selesai bab akidah? Ya. Jika orang sufi itu akidah, burhan, dalilnya adalah akidah Asy'ariyah,
Sudah selesai itu. Bagaimana bedanya ridho dengan iradah? Bagaimana bedanya? Ya. Tapi sikap orang sufi setelah membaca, kalau dia tak baca hukumnya itu salah, untuk apa didekati, diperbaiki? Ya. Nah, ulama tuh lebih menjelaskan tentang nas qadiyah itu. Tetapi orang sufi lebih untuk bagaimana menyelesaikan qadiyah itu. Akhirnya diberi, coba ini batu kau lempar kepada orang sufi itu. Begitu dilempar, pratak. Ya, alhamdulillah ya ala kulli hal. Ya kan perintah Nabi disuruh alhamdulillah. Begitu dilihat, Allah, ya Rabb, adkhilhul jannah ya Rabb. Ya. Namanya kisah-kisah seperti itu. Kita tidak melihat benar terjadi kisah itu, tapi yang ingin ditunjukkan dua manhaj yang berbeda, dua perspektif yang berbeda terhadap syariat, tariqah dan haqiqah. Itulah tasawuf, ya, telah mereka orang-orang sufi telah berhasil merubah ma'rifat nazariyatil mujarradah ila atifah qalbiyah mashbubah wa masyair zawqiyah raqiyah. Ya. Bahkan hala ruhiyah aliyah. Satu suasana rohani yang luhur sekali. Ya. Kita ini bisa uring-uringan, tahu uring-uringan? Apa uring-uringan itu? Bisa panas dingin itu. Ya. Karena nerima hinaan orang, nerima kritikan orang. Ya. Kenapa? Karena suasana rohaninya rendah. Daniyah. Sama rendahnya dengan kritikan itu. Tahu tidak? Kalau ada orang menghina kita, lalu kemudian kita melihat, orang itu buruk. Itu sebetulnya ya, bunyi buruk yang sama yang dilakukan oleh mereka. Karena mereka tidak punya hala ruhiyah aliyah. Ya. Adapun yang mereka katakan baik, itu adalah pengetahuannya. Yang tadi kita bahas, pengetahuan rohani, pengetahuan akal tentang kebaikan, karena ada di dalam dirinya sifat baik nafsiyah tadi itu. Ya. Itu sebab mereka telah berhasil melaksanakan takalib, beban-beban agama ini ditunaikan dengan ridha, tanpa ada keletihan. Dan ketika mereka meninggalkan maksiat pun, mereka meninggalkannya bil istighna'i wal isti'la. Itu. Mereka tidak membalas keburukan orang karena ya, mereka tidak memiliki sifat buruk itu. Jadi untuk apa kami melakukan perkara yang sama? Itu bukan ya karena mereka tidak berani, mereka tidak mampu, mereka tidak atau takut, atau mereka karena memang mereka isti'la. Putus. Allah.